Halo teman-teman, selamat datang kembali di Fast YouTube channel. Teman-teman, banyak sekali informasi yang tersaji dan beredar dampak buruk atau dampak negatif penggunaan smartphone bagi anak-anak. Informasi itu baik berupa teks, audio, video, dan sebagainya. Sangat banyak. Namun sesungguhnya apa hal yang paling mendasar untuk mengatasi agar anak tidak terjerumus ke dalam ruang negatif dari penggunaan smartphone ini? Sekurang-kurangnya ada 3 poin yang harus diperhatikan. Pertama, lingkungan terdekat. Yang kedua, kesadaran. Dan yang ketiga, manajemen dan controlling. Pertama, lingkungan terdekat. Tentu kita ketahui lingkungan terdekat bagi anak-anak adalah orang tuanya. Sekali lagi, lingkungan terdekat bagi anaknya adalah orang tuanya. Bapak dan ibunya, ayah dan bundanya, atau istilah lain apapun itulah ya. Oke, ada penegasan di situ. Terus yang kedua adalah poin kedua, kesadaran. Nah, kesadaran orang tua ya, atau kita juga bisa balik, orang tua harus sadar, begitu tegasnya. Nah, kesadaran ini terkait dengan apa? Dengan amanah. Kan dalam Islam ajaran yang terberat itu adalah amanah. Atau tidak menutup kemungkinan di luar yang meyakini selain agama Islam juga memiliki pemahaman bahwa amanah merupakan ajaran terberat. Oke, amanah seperti apa dalam hal ini? Dalam hal dampak negatif bagi anak-anak yang disebabkan oleh smartphone. Apa? Pendidikan, teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengatasi agar anak-anak tidak masuk ke dalam ruang negatif dari penggunaan smartphone? Ada 2 cara, yaitu di poin ketiga, manajemen dan controlling, atau sederhananya pengelolaan dan pengawasan. Jadi kalau kita ingin memberikan hak kepada anak untuk menggunakan smartphone, maka kita harus mengelola dan mengawasinya. Mengelola seperti apa? Misal sederhananya begini, dalam 1 minggu anak dikasih smartphone 1 kali pada saat waktu libur sekolah selama 3-4 jam. Jadi 1 minggu anak menggunakan smartphone hanya menghabiskan waktu 4 jam. Atau teman-teman mau menerapkan pengelolaan yang lain, bebas-bebas saja. Silahkan sesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Lalu ada satu lagi, apa? Pengawasan. Kita harus mengawasi pada saat anak
menggunakan smartphone. Mengawasi bagaimana? Mengawasi dengan kelembutan, mengawasi dengan perhatian. Jadi jangan sampai anak merasa diawasi itu terbebani, teman-teman. Ya. Dengan kelembutan, dengan perhatian, kalau misal ada hal negatif yang akan diakses oleh anak, kita berikan pengertian dengan kelembutan. Nah, kalau kita mengakses atau melihat atau mendengar hal yang tidak baik, maka hasilnya akan tidak baik. Penuh dengan kelembutan, dengan senyuman, maka anak pun tidak akan merasa tertekan. Dia akan mengerti. Ya. Karena kan anak itu inginnya diperhatikan dan dikasihi. Nah, itu penting ini, teman-teman. Ya. Oke, jadi kita sudah memahami ya hal yang paling mendasar untuk mengatasi anak agar tidak terjerumus ke dalam ruang negatif dari penggunaan smartphone. Oke, teman-teman, pernyataan terakhir dari saya, harus disadari bahwa kita sebagai orang tua sangat penting, sangat urgent fungsinya dalam mengatasi hal ini. Dan sadari yang terakhir bahwa anak adalah amanah, dan amanah itu ajaran yang paling berat. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.